Kasih sih kan banyak banget Gus ini Gus. Mohon maaf sebelumnya Gus karena banyak banget yang bertanya gimana kabarnya Gus Idris, sehat-sehat aja, gimana gini dan beritanya berseliweran sampai kemana-mana. Yang lucunya itu ya sampai ada beberapa channel di luar sana, di luar dari Pulau Jawa ini mengatakan bahwa Gus Idris tertembak. Dan dia mengatakan, wah itu nggak mungkin tertembak. Kalau tertembak tuh begini gitu. Ya ada benernya, ada tidak benernya. Makanya di dalam video tersebut juga tidak ada satupun kata yang menyimpulkan bahwa itu sebuah penembakan. Di dalam video di mana Gus terdengar seperti suara penembakan, ya kan, dar gitu kan, tapi tidak ada. Oke. Mungkin saya akan membahas langsung dengan Gus Idris sendiri apa sih yang sebenarnya terjadi malam itu dan kenapa, ini yang paling penting, dan kenapa setelah saat itu Gus Idris dan saya menghilang. Kronologis lengkapnya seperti apa nanti kita ceritakan di sini, karena malam itu waktu saya ceritakan waktu kita lagi topo ini itu kita lagi nggak konsen, saya juga nggak konsen karena kedinginan banget itu berapa jam kita berendam gitu Gus ya. Nah, mungkin saya bisa mulai dari Gus dulu, bisa ceritakan maksudnya saya kan waktu itu di balik layar. Sebenarnya apa yang terjadi pada saat Gus keluar itu waktu kita sudah mau pulang itu, yang saya tahu kan ya Gus berdarah gitu, mengeluarkan muntah darah. Oh ya satu mau Gus belum mulai, mungkin Gus belum mulai, nanti bawa saya Gus. Mulai apa itu? Dari yang naik kayak jalan naik ke atas itu loh, itu kan dekat daerah Pacet itu, kemudian kita naik itu, kemudian Gusnya tiba-tiba jatuh muntah darah, itu kenapa? Ya saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad. Selamat siang yang cerah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat usia, sehingga kita bisa memanfaatkan usia kita. Mudah-mudahan usia ini berkah, bermanfaat bagi sesama, khairunas anfa'uhum linnas. Amin. Dan terima kasih kami ucapkan atas kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa baru-baru ini ya. Mungkin banyak yang panik, banyak yang bingung ya Bang ya. Banyak yang panik ya, yang bingung. Ada yang tulus, ada yang memanfaatkan. Ya, yang tulus ini alhamdulillah tapi kelihatan betul siapa yang mencintai karena Allah dan siapa yang memanfaatkan momen-momen ini. Jadi alhamdulillah saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para pecinta Gio yang kami cintai karena Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, mendapatkan ridho Allah setiap langkah kaki kita, tutur kata kita, perilaku kita, cara bicara kita. Mudah-mudahan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menyikapi kejadian peristiwa beberapa hari ini waktu kita mau naik di area daerah Pacet ya Bang ya. Ya dekat Pacet itu kenapa sih tiba-tiba keluar darah dari mulut ya. Setelah itu saya nggak kelihatan apa-apa jadi seperti apa, karena itu nggak sadarkan diri ya, setengah sadar setengah enggak ya. Itu tidak ada menurut saya penerawangan, itu adalah serangan murni, serangan sihir ya. Itu adalah serangan sihir. Jadi bukan penembakan Gus? Bukan penembakan. Karena itu adalah sihir Bang. Soalnya kan di video kan seperti suara tembakan. Oh iya di video lah suara tembakan. Ya itu yang anehnya juga yang kita masih selidiki, itu kok bisa mirip banget kayak tembakan. Jadi sebenarnya konten kemarin kalau saya sih memandangnya dari sisi yang lain. Banyak hal yang bisa dipetik dari konten kemarin. Yang jelas konten kemarin itu menurut berarti bukan penembakan Gus ya? Insya Allah 100% bukan penembakan itu. Nah, adalah sihir. Cuman ada beberapa pihak yang memang sengaja seperti membuat itu seolah itu tertembak, karena padahal belum mendengar penjelasan secara langsung dari saya Gusnya atau mungkin dari saya yang dekat dengan Gusnya. Dan di dalam video pun tidak ada satupun kalimat masalah penembakan itu nggak ada. Ya mungkin itu berawal dari beberapa orang yang menyimpulkan karena memang terdengar seperti suara penembakan gitu. Dan murni jadi konten tersebut bukanlah ditembak. Kalau ditembak udah pasti kita akan melapor ke polisi, itu udah pasti yang jelas ya. Kalau ke rumah sakit itu jelas. Kemarin kan saya sudah bilang tadi malam
Untuk ke rumah sakit itu saya sudah tangani, ke polisi juga sudah tangani. Memang sudah, itu ada yang ngurus, bukan saya gitu. Dan ternyata di rumah sakit itu penyakit yang diderita ya, buat saya sakitnya seperti Iya. apa itu nggak ngerti kan dokternya, bukan ahlinya di Dan bidang itu. kalau dibilang yang memang nggak ada bekas tembakan gitu memang. Makanya kenapa Gusnya di situ kalau saya lihat muntah darah gitu. Jadi sekali lagi dipastikan bahwa itu bukan penembakan Gus ya. Bukan penembakan. Karena gini, pada hari ini pun juga pasti banyak kabar yang tersiar kemana-mana karena jujur aja kalau masalah penembakan terhadap seorang ulama itu suatu kabar yang cukup heboh gitu loh. Iya. Nah, jadi ya mungkin, nah itu Gus yang jadi masalah adalah setelah pasca kejadian kemarin itu nggak ada kabar. Itu ada saya, ada Gus Idris, kemudian ada Ustadz Farhan juga. Kejadiannya mau Gus apa sih cerita? Ya, Kenapa kita kan dua mobil, kenapa bisa pisah gitu? Kemarin sih saya jelaskan karena Gusnya pingin menenangkan diri, saya rebut secepat-cepat. karena itu ya mungkin ada kesalahan juga dari Bang Naf ya, membawa ke rumah sakit ya nggak cocok lah, kan bukan medis, kenapa dibawa ke rumah sakit. Waktu itu saya juga kurang sadar ya, akhirnya setelah saya agak sadar nggak usah bawa ke rumah sakit, makanya kita pilih untuk menyembuhkan diri sendiri lewat spiritual, karena serangannya itu serangan spiritual, makanya kita topokan di sebuah pengawan, di sebuah jadi sungai seperti itu saja. Jangan terlalu baper lah. Karena keadaan seperti ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Ini dari siapa telepon ini? Saya nggak tahu. Mengatakan bahwa kalau saya sih berterima kasih atas orang-orang yang sudah mendoakan Alhamdulillah. Gus Idris atas keselamatannya, itu bagus banget. Kemudian setelah live tadi malam juga saya sudah perlihatkan Gus Idrisnya baik-baik saja. Kalian bisa lihat dalam keadaan baik-baik saja, utuh, tanpa kekurangan satu apapun juga. Alhamdulillah, berkah doanya panjenengan semua sahabat. Saya tahu kok mana itu yang lawan, mana itu yang kawan. Masya Allah. Saya tahu betul mereka yang cinta tulus, yang mencintai saya karena Allah. Insya Allah kita akan bersama-sama dunia akhirat. Jadi di balik konten kemarin pun juga ya Gus, menurut kita ada manfaatnya. Kita jadi tahu yang mana kawan, yang mana lawan, yang mana tulus mendoakan kita, yang mana seperti Gus bilang tadi memanfaatkan keadaan untuk jadi jelek. Sepertinya bilang, wah itu tidak mungkin ditembak, ya memang benar tidak mungkin ditembak orang. Kalau tembak orang ya terus mati lah gitu. Nah itu juga kalau menurut saya sebenarnya belum ngomong. Kalau orang yang ditembak itu nggak ngeluarin muntah darah kecuali ya mungkin tembak kaliber berapa kali mungkin, dan itu kan sebelah kiri. Nah makanya di konten itu terbesit pelajaran bahwa setiap orang itu pasti bisa lengah. Seperti Gusnya mungkin kecapean habis ngelawan Nyi Ronggeng. Ada dua celah. Ada Dua celah di situ Bang yang membuat saya Gimana? bisa terkena tembakan sihir itu. Ingat ya, tembakan sihir beda. Bukan manusia pelakunya ya. Oke. Yang pertama celah saya itu lengah, betul yang disampaikan Bang Naf, lengah. Memang dunia spiritual nggak boleh lengah, ya harus fokus. Yang kedua saya meremehkan musuh waktu itu. Kesombongan muncul ya, manusia bilang betul-betul Allah ampunkan dosa-dosa saya di situ ya. Karena faktor kesombongan ini ilmu spiritual jadi terhempas begitu saja. Makanya hati-hati buat para ahli spiritual, jangan sampai ketika kita dikasih kemenangan kita sombong, itu berbahaya, jadi celah juga ya. Kita kan sempat sombong waktu itu, meremehkan musuh lah. Ternyata masih ada musuh lagi, kita nggak tahu di situ. Maka itu belajar ya, itu teguran dari Allah. Intinya seperti itu Pak. Pelajaran apa yang mau Gus sampaikan atas kejadian baru ini, atas konten kemarin? Itu kan pasti orang buatnya tujuannya buat konten seperti itu, apa yang bisa dipetik, apa yang bisa diambil manfaatnya? Yang bisa kita ambil manfaatnya di setiap kita menghadapi musuh, terutama ilmu hitam ya. Satu, kita nggak boleh lengah. Karena itu kan capek, kita lengah, musuh pandai sekali mencari celah kita. Yang kedua, jangan sekali-kali ketika kita dikasih kemenangan oleh Allah itu meremehkan musuh ya. Belum tentu ketika mereka bersatu, kekuatan mereka di atas kita nggak tahu juga. Maka jangan pernah meremehkan. Kalau kita meremehkan mereka, Allahnya pasti hilang deh. Jadi kita berserah diri minta pertolongan kepada Allah, itu hilang. Jadi tawakal kita, kepasrahan kita kepada Allah hilang ketika kita meremehkan musuh. Karena kita merasa paling hebat, kita merasa paling pintar, kita merasa paling sakti di situ. Itu harus dihindari. Maka di saat itulah musuh
sangat mudah mencari celah kita dan mengalahkan kita. Itu saja. Dan ada pertanyaan lagi nih Gus, ya, mungkin Gus bisa jawab, bisa jawab. Kenapa setelah kejadian kemarin itu kita hilang kontak, dihubungin nggak diangkat, itu kenapa? Itu Bang saja yang cerita. Oke. Jadi kejadian seperti itu, malam itu saya langsung sama Gus Idris, kita sepakat untuk menenangkan diri. Saya pengen menenangkan diri dengan tidak ada gangguan dari siapapun. Ya mungkin bisa dianggap sebagian orang sebagai satu kesalahan karena harusnya tetap berkomunikasi, apalagi saya harusnya tetap komunikasi. Cuman ya saya tetap mengikuti arahan dari Gus, ya kalau misalnya memang mau benar-benar menyepi, orang bilang ya jangan ada gangguan apapun. Ya akhirnya ya itu kita ada topo berendam di air itu. Bahkan hari ini pun kita masih lanjut Gus ya. Masih lanjut nanti Masih malam lanjut. Kita akan mau ke air terjun yang ada di dekat Pacet gitu. Rencana Abahnya juga mau ikut katanya Gus. Oh iya. Jadi ada yang bimbing malam. Abah juga mau ikut sekalian. Nanti kita berendam di sana untuk memulihkan tenaga rencananya. Yang jelas melalui video ini saya mau sampaikan bahwa Gus ya mungkin ngomong langsung aja Gus. Menyampaikan bahwa Gus dalam keadaan baik-baik saja. Buat para pecinta-pecinta Gio yang kami cintai karena Allah, alhamdulillah berkah doa panjenengan semua, berkah doa para pecinta-pecinta Gio. Insya Allah kita dalam lindungan Allah karena cinta, ya dalam lindungan Allah karena cinta panjenengan semua. Semakin banyak yang mendoakan saya, insya Allah semakin banyak Allah mengirimkan malaikat-malaikat untuk menjaga. Dan kondisi saya alhamdulillah saat ini baik-baik saja, dan ada beberapa kendala sedikit yang kurang enak di badan. Insya Allah nanti malam kita akan menyempurnakan kembali energi kita, yaitu lewat secara spiritual. Ya, karena kita bikin channel ini spiritual, jadi ya hubungannya bersama spiritual saja. Dan saya tambahin Gus ya. Iya silakan. Untuk masalah dari sisi lain, sisi hukum, yang jelas banyak banget orang di luar sana yang memanfaatkan keadaan ini untuk menggiring, menggoreng gitu. Kalau cuman bilang, wah Gus Idris kena tembak, mohon doanya, itu masih nggak apa-apa. Kayak GNS kemarin mendoakan gitu. Mungkin ya kita harap maklum karena beliau memang tidak mengetahui yang sebenarnya terjadi gitu loh. Pun juga termasuk kepada 4 murid yang kemarin sempat bikin klarifikasi gitu sebutannya di studio di pondok, mengatakan ada suara ini, suara itu. Mereka juga nggak yakin sama pelakunya. Semua yang mengatakan seperti itu, bahkan yang mungkin yang bikin judul ada bilang ditembak, mereka murni tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi di balik itu semua kita bisa lihat ada yang menggunakan kalimat kata-kata ditembak sebagai memang penggiringan opini supaya ini digoreng besar-besaran. Ada yang memang setelah ngomong itu minta didoakan, ada juga. Nah dari situ kita bisa lihat Gus ya. Nah jadi melalui video kali ini kita menyampaikan permohonan maaf. Saya juga mohon maaf karena saya sendiri juga tidak mengabari istri saya, malah marah-marah ya. 2 hari kita menghilang. 2 hari kita menenangkan menghilang diri itu. untuk menenangkan diri itu. Jadi lanjut ntar malam Gus ya. Insya Allah nanti malam kita masih lanjut lagi Ya. untuk memulihkan energi. Jadi Pendam. untuk juga banyak yang bertanya nih Gus untuk rencana ke Medan. Mungkin gimana? Sebenarnya saya aja ngomong Gus. Ya. Sebenarnya rencana Gus ke Medan sangat besar sekali. Bahkan kemarin udah pesan tiket. Tapi akhirnya ditunda karena ada kendala teknis. Yang pertama, kendala teknisnya yang pertama itu dari saya. Istri saya saat ini sudah masuk hamil ke bulan 9. Tanggalnya sudah ditetapkan yaitu tanggal 8 atau tanggal 7 operasi karena registrasinya itu tanggal 5. Kebetulan istri saya itu operasi sesar untuk kelahirannya. Nah, hubungannya di mana? Saya sebagai editorial juga pemegang media Gus Idris, satu-satunya di Gio. Otomatis kalau misalnya saya nggak ada, ya yang nangani kontennya Gus juga nggak ada gitu loh. Otomatis Gus juga agak kesusahan kalau misalnya harus berangkat sendirian ke sana. Kalaupun untuk membantu Gus juga mungkin bisa saja gitu. Cuma nanti kita tidak tahu karena kan di sini jujur juga saya lihat Gusnya punya kesibukan, tetapi bukan tidak mau ke sana, besar sekali. Nah makanya nanti setelah ini mungkin gimana Gus untuk yang ke Medan Gus? Kalau dari saya sih, saya memang nggak bisa karena kan memang istri saya mau melahirkan. Kita juga mau menyambut anak saya ceritanya gitu. Karena memang pondok ini udah menyiapkan kejutan untuk istri saya sebenarnya. Udah jauh-jauh hari udah dipersiapkan. Jadi
kalau misalnya pas Gusnya berangkat itu bukan tidak mau, tetapi ya acara yang sudah dipersiapkan dari lama itu nanti jadi ini lagi. Tapi kalau misalnya sehari 2 hari mungkin nggak masalah gitu. Tapi nggak tahu juga dari Gus ini. Ya, kita keinginan ada yang besar ke sana ya, namanya beliau Mama Sekar ya, juga sahabat kita. Insya Allah kalau Allah mengizinkan itu aja. Jadi yang penting ada keinginan dari kita, keinginan yang besar ke sana. Mudah-mudahan Allah kabulkan, mudah-mudahan Allah izinkan. Insya Allah kita nyampe kok ke Medan kalau Allah izinkan. Ya. Jadi kalau Allah nggak izinkan ya nggak tahu, Allahu a'lam ya. Yang jelas dalam hati, lubuk hati yang paling dalam kita ada keinginan yang besar untuk ke sana. Dari awal kok setahu saya Gusnya sudah ngabari Mama Karyo dari kabari Sendang Sejagat, ya timnya Mama Karyo. Mau kita memang mau ke sana gitu loh. Cuman waktu itu saya pas lagi check up gitu loh. Kemungkinan Gusnya mungkin berangkat sendiri juga bisa, tapi saya nggak tahu juga nanti gimana Gusnya. Dia kan Gusnya juga harus musyawarah dengan keluarga juga. Tapi saya pikir sih ya coba nanti kita musyawarahkan kalau suatu menit. Nah, kita lebih fokus dulu ke arah simpang siurnya berita ini. Berarti intinya tidak ada terjadi penembakan pada Gus Idris. Yang sebenarnya terjadi adalah itu kekuatan gelap, istilahnya di dunia spiritual gitu. Ada yang mirip tembakan itu ada, sahabat. Kalau Anda ahli spiritual pasti tahu itu. Ya. Tembakan sihir itu ada itu. Kecuali misalnya Gusnya ngomong bahwa dia ditembak, kan Gusnya enggak. Saya nggak ngomong. Kalau dia ditembak. Ada beberapa channel yang baper itu, Bang. Iya. Kalau misalnya macam GNS ngomong Gusnya ditembak kemudian mendoakan itu wajar gitu loh. Karena mereka nggak tahu yang sebenarnya terjadi. Tapi ada ini yang ngomong ditembak terus ngompen, wah kok nggak polisinya kemana ya? Itu kan bisa-bisanya mereka aja gitu loh. Iya, insyaallah. Jadi kalau channelnya saya pastikan Gusnya nggak baik-baik saja. Kalau saya nggak usah ditanya, saya pasti baik-baik saja. Berkat doa panjangan semua intinya sahabat, insyaallah saya nggak melupakan kok siapa yang mendoakan, komen. Insya Allah saya membaca komen tersebut walaupun kadang tidak terbalaskan ya, tapi saya membaca. Kalau ada waktu pasti saya baca. Kadang saya lihat profilnya siapa, namanya siapa. Insya Allah yang betul-betul tulus saya doakan, dan ikatan doa inilah yang terpatri nanti yang akan abadi kekal di surga. Insya Allah syafaat kanjeng Nabi Muhammad sehingga kita diampunkan dosa-dosa kita. Kita berharap berkah syafaat Rasulullah kita semua dikumpulkan nanti semua abadi kekal di surga insya Allah. Mungkin ada kata-kata terakhir Gus untuk para ulama yang mengkhawatirkan Gus atau siapapun sebelum kita tutup. Jadi intinya terima kasih banyak kami sampaikan khususnya kepada para habaib, para ulama ya. Banyak sekali telepon-telepon yang masuk baru pegang HP ya. Tadi pagi saya baru pegang HP baru bisa balas satu persatu, ada ribuan WA. Padahal nomor saya ini nomor pribadi Bang, nggak pernah di-share. Tapi banyak sekali ribuan WA, nggak tahu siapa-siapa, cuman yang saya kenal aja saya WA teruntuk para santri-santri saya ya, santri-santri ilmu hikmah sudah saya balas satu persatu, alhamdulillah. Dan juga para habaib, para ulama, para kiai ya yang aktif membantu perjuangan kita, saya balas satu persatu meskipun belum semuanya. Dan juga para pecinta-pecinta Gio ya, para pecinta-pecinta Gio yang sudah ikatan batinnya sudah kuat sama saya sehingga saya nyimpen nomornya, sudah saya balas satu persatu. Intinya terima kasih banyak kami sampaikan kepada semuanya yang selama ini perhatian, selama ini membantu perjuangan kita lillah karena Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjenengan semua dibalas berlipat-lipat kemuliaan, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila membuat Anda khawatir, membuat Anda cemas. Tidak ada unsur kesengajaan di di situ ya. Tapi alhamdulillah cemas Anda, khawatir Anda itu adalah bukti cinta Anda kepada kita semua. Itu ambil positif, buang yang negatif. Jadi setidaknya saya sudah tahu di sini siapa yang khawatir betul-betul karena Allah, mencintai kita karena Allah, dan siapa yang hanya selama ini ya gitulah memanfaatkan. Ya, doakan terus supaya kita terus bisa berkreasi. Ya, di luar sana saya yakin pasti banyak pihak-pihak yang tidak suka. Menurut saya wajar. Jadi gini, ini sekarang pesan dari saya. Apabila ada orang yang tidak suka dengan Anda, kemudian menjelekkan Anda, itu sesuatu hal yang lumrah dan wajar terjadi. Itu udah biasa. Namanya orang nggak suka, menjelekkan itu hal yang biasa. Yang luar biasa, orang nggak suka tapi tetap memuji kita, itu baru luar biasa. Tapi jarang. Namanya orang benci ya pasti ngata-ngata, itu udah biasa. Jadi
jangan diambil hati, biarkan saja mereka yang membenci, mengata-ngatain, bilang begini begitu, biar saja. Mungkin mereka memang juga butuh viewer, butuh makan juga dari apa yang mereka katakan. Butuh konten kan bang. Kalau nggak ada Biasalah. konten-konten dari kita kan mereka nggak bisa bikin konten. Ya, kalau kita pensiun kan mereka mau ngomongin siapa kan bingung juga. Iya. Ya kan, jadi ya biarin saja. Mereka mau ngomong apa, biarkan saja mereka berkreasi dengan caranya mereka sendiri, kita dengan cara kita sendiri, dan orang-orang netizen yang menilai dengan cara Yang mereka menilai, sendiri. ya. Intinya hidup cuma ada dua. Satu, membuat kreasi, membuat karya kebaikan positif, dan ada yang menjelek-jelekkan negatif. Tinggal sampean Anda panjenengan pilih yang mana Pilih ya. untuk diambil manfaatnya. Itu Ya. aja. Apakah kebencian setelah melihat video itu Saya- jadi kebencian atau menjadi ketenangan? Masih ingat dengan kata-kata Gus yang dulu. Selama membuat konten itu, walaupun Gus dituduh begini begitu, saya masih ingat Gus dulu pertama kali ngomong sama Gimana saya. itu? Adakah Gus membuat kalian untuk mundur dari yang namanya sholawat? Itu yang paling saya ingat. Konten tersebut mengajarkan kalian terus untuk ingat kepada Allah dan Rasulullahnya, tidak mengajarkan untuk mundur, tidak mengajarkan. Itu yang paling saya ingat sebenarnya. Jadi ya kembali kepada Ya. masing-masing orang lah. Kalau misalnya ada orang bilang, bang lu kok orang hukum kok mau ikut yang begituan, ya orang saya mau juga, saya juga ya saya nggak munafik lah gitu kan. Saya di sini kerja secara profesional sama Gusnya, ya kenapa tidak gitu. Ini masa pandemi, apapun kita bisa jadikan uang, selama itu tidak merugikan orang, selama itu tidak menyengsarakan orang gitu. Yang masalah mau kita bahas yang lain atau nanti di lain episode? Lain episode aja. Yang penting sekarang sahabat-sahabat Kio sudah nggak khawatir lagi, sudah nggak cemas. Intinya ambil dari video ini bahwa dunia spiritual itu masih sangat luas yang harus kita pelajari. Mungkin kita akan sering-sering ngadakan bincang santai seperti ini Gus ya. Ya, Terkait masalah isu-isu yang melebar, masalah apalah, bilang paku goib lah, tapi bukan di sini tempatnya. Nanti kita akan bahas lagi, oke? aku koin 40 juta. Oh, kaya saya kalau gitu. Sudah bangun pondok selesai semua saya. Ya udah, kalau gitu teman-teman, karena tadi di awal saya buka, maka yang menutup adalah Gus Idris. Mari Gus. Ya, sekian sahabat-sahabat, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan dengan melihat channel Kios, kami berharap mudah-mudahan dari yang buruk bisa menjadi baik, dari yang baik bisa meningkat lagi menjadi lebih baik. Intinya nggak pernah kita mengajarkan kita jauh dari Allah, kita jauh dari Rasulullah. Kita selalu mengajarkan supaya kita tawakal, pasrah sama Allah. Tidak ada lagi kita berharap kepada kecuali Allah. Kita berharap hanya kepada Allah, karena kita berharap kepada selain Allah itu semua akan mengecewakan kita. Apalagi kita berharap sama manusia, apalagi terlebih-lebih kita berharap kepada setan, kita berharap kepada jin, maka itu akan sangat mengecewakan kita, membuat kita akan lebih menderita. Selalu di video ini pasti video ini kadang ada part 1, part 2, dan di endingnya selalu kita mengajarkan bahwa kita harus pasrah total sama Allah. Yaitu sahabat, jangan hilangkan sekali Allah. Dalam ilmu hikmah kita hanya Allah, Allah, dan Allah. Jangan lupa sholawat. Karena kita dilahirkan sebagai umat Maulana Muhammad, maka kita lewat langsung nyampe doa kita kepada Allah, nyambung connect kita kepada Allah, maka kita harus lewat Nabi besar Maulana Muhammad. Mungkin itu saja. Ya, tutup ya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adios.